Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar eh, pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks eksposisi. Nah, tentu kalian sudah pernah mendengar ya apa itu teks eksposisi. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas satu persatu dari unsur-unsurnya dan pola-pola pengembangannya. Baik, kita langsung ke slide berikutnya ya. Nah, teks eksposisi adalah tulisan yang berusaha menguraikan gagasan yang dapat memperluas pengetahuan seseorang. Jadi, penekanannya di sini di dalam teks eksposisi itu adalah menguraikan suatu gagasan. Jadi, untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada orang lain agar mereka paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian tujuan daripada teks eksposisi itu apa? Nah, tujuannya adalah memberitahu pembaca tentang suatu informasi dengan sejelas-jelasnya. Jadi, pembaca yang tadinya tidak mengetahui apa itu suatu yang dibahas ya, dia menjadi lebih tahu ketika kita membuat sebuah teks eksposisi. Nah, untuk bahan dari teks eksposisi itu bisa dari apapun ya. Misalnya kita menjelaskan mengenai yang simpel aja buah-buahan. Nah, manfaat dari buah mangga. Nah, tadinya orang yang tidak mengetahui apa itu manfaat dari buah mangga, ketika kita menjelaskan dengan teks eksposisi, maka pembaca tersebut akan lebih paham dan mengetahui apa saja manfaatnya dari buah mangga. Nah, seperti itu secara mudahnya ya. Kemudian unsur-unsur dari teks eksposisi itu ada apa saja? Yang pertama adalah gagasan atau pendapat kita. Yang kedua adalah fakta. Nah, unsur teks eksposisi memang terdiri dari gagasan atau pendapat-pendapat kita. Kemudian kita susuli dengan fakta-fakta. Nah, agar pembaca itu mendapat informasi yang sebenarnya ya. Jadi tidak hanya gagasan saja, tapi harus disertai dengan fakta-faktanya. Nah, kedua unsur ini harus ada di dalam teks eksposisi. Kemudian yang berikutnya adalah apa itu yang dimaksud dengan gagasan? Gagasan itu adalah ide atau pendapat berupa penilaian, komentar, saran, dorongan, dan bujukan. Jadi gagasan itu sifatnya subjektif ya. Jadi tergantung dari pemikiran kita atau pemikiran masing-masing orang berbeda-beda. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah fakta. Fakta itu apa sih? Fakta itu adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Nah, itu adalah fakta. Untuk fakta ini kita sudah pernah membahas di materi sebelumnya ya, mengenai berita itu kan ada fakta. Nah, fakta itu adalah sesuatu kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi memang nyata benar adanya. Kemudian yang berikutnya kita membahas mengenai pola-pola pengembangan teks eksposisi. Nah, ketika kita akan menulis sebuah teks eksposisi, tentu kita harus tahu dulu pola-polanya ya untuk memudahkan kita. Nah, yang pertama, teks eksposisi itu memiliki pola umum khusus atau biasa kita sebut dengan paragraf deduktif ya. Kemudian yang kedua adalah pola khusus umum atau yang kita sebut dengan paragraf induktif. Kemudian yang ketiga adalah pola ilustrasi. Dan yang keempat adalah pola perbandingan. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan pola umum khusus? Kemudian pola khusus umum, pola ilustrasi, dan perbandingan. Kita simak lagi ya slide berikutnya. Nah, ini adalah pola umum khusus. Pola umum khusus itu atau kita sebut tadi dengan paragraf deduktif ya. Itu adalah ide pokok ditempatkan di awal paragraf. Kemudian diikuti ide-ide penjelas. Nah, jelas sekali ya. Jadi ide pokoknya itu berada di awal. Jadi dasarnya itu ada di awal, kemudian baru kita menjelaskan berdasarkan kalimat atau ide pokok yang sudah dituliskan di awal tadi. Seperti contoh berikut.
Nah, contoh pola umum khusus. Ya, ini ada teks. Ini sebenarnya berupa teks ya, tapi karena keterbatasan waktu, maka saya hanya mengambil poinnya saja. Nah, ini ada teks, kita baca bersama. Kebersihan lingkungan merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya debu, sampah, dan bau. Di Indonesia, masalah kebersihan lingkungan selalu menjadi perdebatan dan masalah yang berkembang. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan lingkungan setiap tahun meningkat. Nah, kenapa ini disebut dengan pola umum khusus? Karena ide pokoknya terletak di awal paragraf ya. Jadi ini membicarakan mengenai kebersihan lingkungan ya. Nah, kemudian diikuti dengan kalimat penjelasnya, yaitu di kalimat kedua. Jadi masalah kebersihan itu masih menjadi perdebatan atau masalah yang berkembang. Nah, kasus-kasus menyangkut masalah kebersihan lingkungan setiap tahun meningkat ini adalah penjelasan dari ide pokok atau kalimat pertama. Nah, ini sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita membahas mengenai pola khusus umum atau kita sebut tadi dengan paragraf induktif. Nah, pengertiannya, pola khusus umum itu diawali dengan menguraikan fakta, bukti, alasan sebagai gagasan penjelas pada awal paragraf. Nah, kalau ini terbalik ya. Kalau yang umum khusus tadi, kalimat utamanya berada di awal. Nah, kalau yang khusus umum, kalimat utamanya berada di akhir ya, di akhir paragraf. Kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh pola khusus umum. Ini ada teks, kita baca bersama ya. Kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan merupakan faktor yang sangat penting dalam meraih keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Kebersihan lingkungan sekolah akan lebih menjamin kesehatan dan kenyamanan seseorang. Kebersihan tidak sama dengan kemewahan. Kebersihan adalah usaha manusia agar lingkungan sekolah tetap sehat, terawat secara berkesinambungan. Nah, di sini teks ini membicarakan mengenai kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ide pokoknya bukan di kalimat pertama ya, tetapi di kalimat terakhir, yaitu apa? Kebersihan adalah usaha manusia agar lingkungan sekolah tetap sehat, terawat secara berkesinambungan. Nah, ini disebut dengan ide pokok yang berada di akhir paragraf. Nah, karena apa? Karena ini adalah dasar dari teksnya ya, ide atau apa ya namanya? Ide pokok ya, ide pokok dari teks yang dibahas. Jadi ini masuk ke pola khusus umum. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pola ilustrasi. Nah, pengertiannya disusun dengan menyajikan gagasan utama berupa ilustrasi-ilustrasi konkret yang berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat berupa contoh, ilustrasi, dan gambar. Jadi pola ilustrasi itu susunan teks eksposisi yang di dalamnya itu memberikan contoh-contohnya ya, atau memberikan ilustrasi. Jadi pembaca akan lebih mudah memahaminya. Nah, kita bahas contoh berikutnya ya. Contoh pola ilustrasi. Masih banyak lagi manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Maka dari itu, kita harus menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan mulai dari rumah kita sendiri, misalnya menyapu halaman, rajin membersihkan selokan rumah kita, membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh teks dari pola ilustrasi. Jadi di sini itu menjelaskan mengenai kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan itu bisa kita bisa kita lakukan dengan apa saja. Nah, ini diberi kata misalnya atau contohnya, menyapu halaman, rajin membersihkan selokan, membuang sampah. Nah, ini adalah contoh-contoh. Jadi memberikan contoh bagaimana cara untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah pola perbandingan. Nah, pola perbandingan ini disusun dengan menyajikan gagasan utama dengan cara membandingkan hal lain yang memiliki kesamaan atau perbedaan. Nah, di dalam pola perbandingan teks eksposisi itu kita di sana menjelaskan tentang
persamaan atau perbedaannya. Jadi dua benda itu kita cari persamaannya atau perbedaannya ya. Kita lanjut ke contohnya. Nah, contoh pola perbandingan teksnya seperti ini. Singkat saja ya. Susu yang dihasilkan dari kambing memiliki manfaat yang tak kalah baiknya dengan susu sapi. Keduanya sama-sama mengandung kalsium yang melimpah. Selain itu, keduanya berfungsi sebagai nutrisi bagi tulang. Nah, jika kita cermati dari contoh penggalan teksnya ya. Jadi ini bicara mengenai susu kambing dan susu sapi. Jadi ini ada dua objek ya, susu kambing dan susu sapi. Nah, persamaannya adalah memiliki manfaat yang sama dan mengandung kalsium yang melimpah. Jadi keduanya itu memiliki persamaan, sama-sama memiliki manfaat yang sama dan sama-sama mengandung kalsium. Nah, selain itu fungsinya juga sama. Fungsi dari apa? Fungsi dari susu kambing dan susu sapi. Ini contoh pola perbandingan dengan mengambil dua hal yang sama ya. Kalau misalnya pola perbandingan disusun dengan mengambil perbedaannya, bisa tidak? Jawabannya bisa ya. Jadi tergantung dari konteksnya, kita mau membuat teks eksposisi perbandingan itu dengan kesamaannya atau dengan perbedaannya. Nah, begitu sekilas ya penjelasan mengenai teks eksposisi. Jika masih ada yang kurang jelas, nanti bisa kita cari dari buku referensi atau buku-buku yang lain terkait dengan teks eksposisi. Baik, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.